Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya ingin mencoba melakukan persamaan persepsi ataupun sosialisasi apa saja yang akan kita bahas selama perkuliahan routing and switching esensial selama 1 semester. Ini adalah kontak saya. Kalian dapat menghubungi saya di WA 0896 5489 9553 ataupun email saya dan YouTube saya. Saya mempunyai beberapa tulisan di blog saya pribadi, dan jejaring sosial yang saya gunakan hanya Facebook di Fiman Husein. Target pembelajaran dari mata kuliah routing and switching ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengimplementasian jaringan komputer, baik menggunakan protokol routing statik maupun protokol routing dinamik, serta mampu mengimplementasikan keamanan di dalam jaringan komputer. Jadi di dalam 1 semester perkuliahan routing and switching diharapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan ini semua. Ini target dari pembelajarannya. Lalu bagaimana agar target ini tercapai? Materi perkuliahannya alhamdulillah sudah masuk ke dalam buku bahan ajar yang diterbitkan oleh Graha Ilmu dengan judul Cisco Routing and Switching, yang ditulis langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Wahyudi dan Bapak Rahmat Adipurnama MKom serta saya pribadi Firmansyah. Nah, buku ini bisa kalian cari di toko online ataupun dijual beli online. Pada pertemuan pertama di perkuliahan routing and switching, kalian nanti akan membahas tentang konsep routing yang dipecah dari definisi routing. Apa sih routing itu? Manfaatnya untuk apa? Bagaimana pengimplementasiannya? Bagaimana cara kerjanya? Lalu ada IP routing, mengenai tabel-tabel routing. Ada pula static routing, bagaimana melakukan pengimplementasian dari static routing ataupun default routing. Lalu ada juga contoh pengimplementasian routing menggunakan IPv4, routing menggunakan IPv6. Jika sebelumnya kita membahas tentang static routing, maka selanjutnya akan membahas tentang dynamic routing. Lalu pula akan mengenal lebih jauh ataupun mengenal lebih dalam tentang interior routing protocol serta exterior routing protocol. Lalu juga akan melakukan perbandingan cara kerja, fungsional, manfaat dari static maupun dynamic routing. Nah, hal ini yang akan kita pelajari selama 1 pertemuan pada pertemuan pertama yang berjudul konsep routing. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kita akan mencoba lebih dalam membahas tentang static routing, dari konsep-konsepnya, dari cara kerjanya, dari bagaimana permainan ataupun dari bagaimana pemanfaatan static routing ini. Yang pertama, kita akan mengenal fungsi dari static routing sampai melakukan konfigurasi dari static routing. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah tugas project secara individual, yaitu bagaimana melakukan konfigurasi static routing dan default routing menggunakan IPv4 seperti topologi yang tertera di sini. Nanti dipastikan PC1 dapat terhubung dengan PC2, PC2 dapat terhubung dengan PC3, ataupun seluruh jaringan pada topologi ini dapat saling berkomunikasi. Dipastikan menggunakan routing karena sudah ada beberapa network yang berbeda. Ada yang menggunakan /25, ada yang /30, /24, bahkan /26. Setelah bermain ataupun mengenal lebih jauh tentang static routing sampai pengimplementasiannya, pertemuan selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke dynamic routing. Apa sih yang akan kita pelajari dari dynamic routing ini? Kita akan mengenal evolusinya, perjalanan ataupun diagram perubahan dari
routing zaman dahulu hingga routing saat ini. Lalu kita akan mengenal cara kerja dari routing dinamis RIP, router internal protocol, lalu ada RGP, ada pula OSPF dan redistribute. Redistribute itu biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa ataupun dua metode protokol routing yang berbeda. Jadi nanti mungkin akan menghubungkan router RIP dengan routing RGP dengan OSPF ataupun routing protokol lainnya. Nanti akan digabungkan menggunakan metode redistribute. Nah, nanti pada pertemuan 3 ini juga teman-teman akan mengetahui apa sih perbedaan fungsi dari RGP ataupun fungsi dari OSPF, lebih baik yang mana. Kapan kita harus menggunakan RGP dan kapan kita harus menggunakan routing OSPF. Nah, pada pertemuan keempat kita akan mencoba mengenal lebih dekat, lebih dalam mengenai switch network. Kita akan mencoba beberapa pengenalan dari tipe switch yang biasa digunakan, lalu frame forwarding sampai ke hierarki switch. Hierarki switch nanti akan berpengaruh ataupun biasanya akan kalian gunakan untuk beberapa jaringan usulan, perubahan topologi jaringan. Ada switch core, switch distribution sampai switch lapisan akses. Nanti kita akan pada pertemuan 4 akan mengenal switch lebih dalam. Selanjutnya pada pertemuan kelima, ketika kita sudah mengenal switch pada pertemuan keempat, pertemuan kelima adalah bagaimana cara kita melakukan manage ataupun bagaimana kita melakukan akses ke dalam switch tersebut. Ada menggunakan SSH, bahkan sampai kita melakukan pengamanan ataupun pengimplementasian switch port security. Siapa saja yang boleh akses ke dalam jaringan kita melalui switch. Mungkinkah menggunakan VLAN? Mungkinkah menggunakan keamanan yang lainnya seperti switch port security MAC address. Nanti akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan kelima yang membahas tentang bagaimana melakukan konfigurasi di dalam switch ini. Nah, pertemuan keenam ini adalah review dari pertemuan kelima. Jika pertemuan 5 kita sudah membahas switch, bagaimana permainannya, bagaimana melakukan manajemennya, bagaimana melakukan pengimplementasiannya, dan pertemuan ke-6 adalah kita melakukan percobaan. Yang pertama adalah melakukan konfigurasi terhadap switch menggunakan SSH. Lalu yang kedua adalah konfigurasi port security. Kalau yang port security kita lihat ada PC 1 dan PC 2 yang telah terhubung ke dalam switch. Lalu ada require laptop yang nantinya akan mencoba melakukan koneksi ke dalam jaringan switch kita. Namun fisikal dari laptop tersebut tidak didaftarkan. Kita akan mencoba apakah laptop tersebut dapat terhubung ataupun tidak. Nanti kita mencoba melakukan pengimplementasian menggunakan security MAC address. Selanjutnya studi kasusnya adalah troubleshooting dari switch port security. Ketika kita telah melakukan pengimplementasian switch port security, pastinya nanti ada troubleshootingnya. Nah, troubleshootingnya bagaimana? Akan kita coba selesaikan juga. Dan yang studi kasus yang terakhir adalah konfigurasi OSPF. Konfigurasi OSPF ini menggunakan IPv4. Jadi pada pertemuan ke-6 kita akan mencoba melakukan review dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Apakah yang telah kita ajarkan dapat diserap ataupun dapat diimplementasikan oleh teman-teman mahasiswa. Pertemuan 7 kuis, pertemuan ke-8 UTS, dan pertemuan ke-9 kita masuk ke VLAN. VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan mencoba mempelajari definisi dari VLAN itu sendiri. Lalu kita akan mempelajari manfaat penggunaan VLAN, jenis-jenis VLAN,
bagaimana pengimplementasian VLAN, lalu apa yang dimaksud dengan VLAN trunking, sampai ke VTP. VTP nanti akan ada sebuah contoh VTP server, VTP client. Nah, pada pertemuan 9 ini kita akan mencoba mengupas lebih dalam dari teknologi VLAN. Sedangkan pada pertemuan ke-10 kita akan mencoba melakukan sebuah studi kasus. Pada skema ini kalian diminta untuk melakukan pengimplementasian router on stick. Terdapat satu buah router, namun di dalam router tersebut terdapat dua buah VLAN yang terhubung menggunakan switch 1, yang artinya pada switch 1 haruslah mengimplementasikan mode trunk untuk interface G01, dan interface G00 menggunakan encapsulation.1Q. Nah, untuk menyelesaikan pertemuan 10 ini sudah akan dibahas pada pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-9 merupakan teorinya, dan pertemuan ke-10 adalah bagaimana untuk melakukan pengimplementasiannya. Jadi diharapkan teman-teman semua dapat untuk melakukan pengimplementasian inter-VLAN routing pada pertemuan ke-10 mata kuliah routing and switching. Selanjutnya masih pada pertemuan ke-10 dengan metode konsep yang berbeda. Teman-teman juga harus melakukan konfigurasi inter-VLAN routing yang sebelumnya hanya ada VLAN 10 dan VLAN 30. Namun di sini adalah VLAN 10, 20 dan 30. Untuk skemanya nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen kalian masing-masing, dan kalian akan mengerjakan. Di sana sudah ada grade-nya. Jadi kalian nanti akan mengerjakan skema pada pertemuan 10 sebanyak 2 studi kasus. Dan pertemuan ke-11 kita masuk ke access control list. Access control list itu gimana? Access control list nanti kita akan mencoba melakukan pembatasan akses berdasarkan hak-hak aksesnya. Jadi pada pertemuan ke-11 nantinya kalian akan diberikan tugas untuk melakukan pengimplementasian access control list menggunakan IPv4 dan masih menggunakan access list standar. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar ataupun mengeksplor kemampuannya menggunakan access list extended ataupun access list IPv6 baik extended maupun yang standar. Sedangkan pada pertemuan ke-12 teman-teman semua akan mempelajari dari DHCP, dari cara kerjanya, manfaatnya, kerugiannya, sampai DHCP IPv4 untuk server, DHCP IPv4 untuk relay, DHCP versi 4 untuk klien, dan DHCP server ataupun klien menggunakan IPv6. Nah, untuk pertemuan 13 ini merupakan review selama perkuliahan kita yang diambil dari soal pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12. Jadi nanti ada sebuah studi kasus. Kalian harus mengimplementasikan beberapa ketentuan, baik trunking, baik routing, switch port security, DHCP, dan access list. Nah, jadi pertemuan ke-13 ini adalah untuk melakukan review materi yang telah disampaikan dari pertemuan ke-1 sampai ke-12. Dan sedangkan pertemuan ke-14 kita masuk ke teknologi wireless, dari support wirelessnya, mobility-nya, jadi fungsi dari wireless, manfaatnya, infrastruktur pembentuk wireless, cara kerja wireless, perkenalan teknologi wireless, sampai bagaimana pengimplementasian di dalam jaringan wireless. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.